Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada Bu Galuh selaku dosen mata kuliah jasa lingkungan. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai hasil yang kami diskusikan terkait pengelolaan jasa lingkungan karbon di studi kasus negara Inggris dan Indonesia. Nah, untuk kelompok kami terdiri dari dua orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Muhammad Hanifta dengan NIM 064 dan rekan saya Zahratus Sahwa dengan NIM 086. Next. Nah, masuk dalam daftar isi. Yang pertama, itu tuh ada pihak-pihak yang terlibat, kemudian mekanisme pembayaran, ketiga bentuk pembayaran, dan keempat durasi pelaksanaan, serta kelemahan dan keuntungan. Next. Poin pertama yang mengenai pihak yang terlibat. Di negara Indonesia sendiri, pihak yang terlibat dalam karbon itu ada pemerintahan, kemudian otoritas jasa keuangan atau OJK, yang ketiga ada PT Bursa Efek Indonesia, dan yang terakhir ada pelaku usaha itu sendiri. Next. Masuk ke negara Inggris, beberapa pihak yang terlibat itu ada 4. Yang pertama ada pemerintah. Peran pemerintah ini membuat kebijakan dan mendanai infrastruktur seperti Carbon Trust. Terus yang kedua ada lembaga sertifikasi atau Carbon Trust. Eh, Lembaga ini melakukan sertifikasi dan penghitungan jejak karbon menggunakan LCA. Yang ketiga ada konsumen. Konsumen ini target dari perubahan perilaku konsumsi rendah karbon, dan yang terakhir ada perusahaan makanan, contohnya seperti perusahaan Tesco. Perusahaan ini menerapkan pelabelan karbon secara sukarela. Nah, kemudian masuk ke poin kedua, yaitu mengenai pembayaran atau mekanisme pembayaran. Di Indonesia sendiri itu ada 3 mekanisme pembayaran terkait carbon trade. Yang pertama, mekanisme kredit bersama atau GCM. GCM yang dilaksanakan bekerja sama dengan Jepang telah memulai 50 proyek yang berfokus pada energi terbarukan dan efisiensi energi di Indonesia. Kemudian ada Bursa Karbon Indonesia atau IDEX Karbon, memungkinkan perusahaan untuk membeli dan menjual kredit karbon, mempromosikan upaya dekarbonisasi seperti Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang mengatur mengenai penetapan harga dan perdagangan karbon. Kemudian yang terakhir ada REDD Plus, itu yang dilaksanakan secara bertahap, meliputi tahap kesiapan, implementasi, pembayaran berbasis hasil yang mencakup pengelolaan hutan, konservasi, pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, serta peningkatan stok karbon. Next. Baik untuk mekanisme pembayaran di negara Inggris, eh, ini pelabelan karbonnya dilakukan secara sukarela pada kemasan makanan, dan pelabelan ini menggunakan pendekatan LCA atau Life Cycle Assessment untuk menghitung jejak karbon dari produksi hingga konsumsi. Kemudian produk yang telah diverifikasi oleh Carbon Trust, lembaga sertifikasi tadi, akan mendapatkan label karbon. Kemudian masuk ke poin selanjutnya yang mengenai bentuk pembayaran. Nah, di negara Indonesia sendiri terdapat 3 bentuk pembayaran. Yang pertama itu ada offset emisi. Itu perusahaan membeli kredit karbon yang dihasilkan dari proyek-proyek yang mengurangi atau menghilangkan emisi. Kemudian ada pajak karbon, pajak yang dikenakan atas aktivitas lain yang menghasilkan emisi karbon itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada perdagangan emisi. Perusahaan yang melebihi batas emisi dapat membeli izin emisi dari usaha lain yang memiliki sisa izin atau belum menggunakan izin mereka sama sekali. Next.
Baik, untuk bentuk pembayaran di negara Inggris sendiri itu tidak ada bentuk pembayaran langsung seperti skema PES atau Payment for Ecosystem Service. Nah, di Inggris sendiri keuntungannya itu bersifat komersial dan reputasional bagi produsen. Keuntungannya itu bisa meningkatkan nilai jual produk dan menarik konsumen yang sadar lingkungan. Tetapi eh, di Inggris sendiri biayanya tinggi untuk verifikasi dan sertifikasi sehingga biasanya ditanggung oleh produsen dan dengan harapan bisa mendapat kompensasi dari peningkatan loyalitas pasar itu sendiri. Nah, kemudian masuk ke dalam poin durasi pelaksanaan. Di Indonesia sendiri, pajak karbon yang semula direncanakan mulai Juli 2022 ditunda dan akan diimplementasikan secara penuh pada tahun 2025 atau tahun ini dengan skema cap dan tax dan cap trade yang dimulai dari sektor pembangkit listrik batu bara dan akan berjalan secara berkelanjutan setiap tahun dengan mekanisme pelaporan dan perdagangan karbon yang diatur secara periodik. Kemudian di durasi pelaksanaan pada negara Inggris sendiri eh, diluncurkan pada negara Inggris diluncurkan sejak tahun 2007 secara sukarela oleh perusahaan seperti Tesco. Kemudian verifikasi dilakukan sebelum pelabelan sehingga membutuhkan data yang presisi dari setiap tahap produksi yang dilakukan. Kemudian dalam prakteknya pelaksanaannya memerlukan kunjungan ke lokasi produksi bahkan yang berskala kecil sekalipun, misalnya seperti peternakan sapi seperti itu. Nah, masuk pada bagian poin terakhir yaitu mengenai keuntungan dan kelemahan. Nah, di negara Indonesia sendiri, keuntungannya itu ada pertama ada bursa karbon di Indonesia memfasilitasi perdagangan kredit karbon serta menyediakan platform terstruktur untuk transaksi. Nah, namun ada pun kelemahan seperti pengawasan dan penegakan hukum yang mungkin dirasa kurang cukup. Kemudian ada harga kredit karbon yang tidak stabil dan sulit ditentukan di pasaran. Nah, untuk di negara Inggris sendiri ada beberapa keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama itu ada dari keunggulannya. Yang pertama, mendorong perusahaan untuk menghitung dan mengurangi jejak karbon mereka. Yang kedua ada meningkatkan transparansi lingkungan pada produk konsumsi. Yang ketiga ada memperkuat posisi Inggris sebagai pelopor dalam metode standar jejak karbon produk dan jasa. Yang keempat, membuka peluang standar internasional yang berkesinambungan dengan ISO 14001 dan emas UE. Kemudian di kelemahannya ada empat. Yang pertama tuh interpretasi konsumen itu rendah sehingga banyak konsumen yang bingung membaca pelabelan karbon tersebut. Kemudian yang kedua ada proses perhitungan yang terlalu rumit dan detail, apalagi untuk rantai pasokan yang panjang. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu biaya verifikasi itu relatif tinggi, terutama bagi UKM. Terus yang keempat, studi menyatakan bahwa pelabelan saja tidak cukup kuat untuk mengubah perilaku konsumen tanpa adanya edukasi tambahan. Dan kemudian ada pun kesimpulan dari apa yang sebelumnya kita bahas yaitu mengenai pengelolaan jasa lingkungan khususnya terkait karbon di Indonesia dan Inggris menunjukkan pendekatan yang sangat berbeda. Namun, saling melengkapi dalam upaya pengurangan emisi karbon itu sendiri. Di Indonesia, pengelolaan karbon melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, OJK, Bursa Efek Indonesia, serta pelaku usaha dan lembaga sertifikasi. Dengan mekanisme utama berupa Joint Credit Mechanism atau JCM, perdagangan karbon melalui Bursa Efek Karbon Indonesia, serta program RIDD Plus yang berfokus pada pengelolaan hutan dan konservasi. Sementara itu, Inggris lebih menekankan pada pelabelan karbon secara sukarela pada produk makanan menggunakan pendekatan Life Cycle Assessment atau LCA
dan verifikasi lembaga seperti Carbon Trust untuk meningkatkan transparansi dan mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Dari sisi lain, mekanisme pembayaran di Indonesia telah mengembangkan sistem perdagangan karbon, offset emisi, dan akan menerapkan pajak karbon secara penuh pada 2025 atau pada tahun ini. Sedangkan di Inggris, intensif lebih bersifat reputasional dan komersial bagi produsen tanpa skema pembayaran langsung. Keunggulan Indonesia terletak pada adanya platform perdagangan karbon yang terstruktur meskipun masih menghadapi tantangan dalam pengawasan dan kestabilan harga kredit karbon. Di sisi lain, Inggris berhasil mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap jejak karbon produk, namun pelabelan karbon masih sulit dipahami konsumen dan proses verifikasinya cukup mahal. Secara keseluruhan, keberhasilan pengelolaan jasa lingkungan karbon sangat bergantung pada kolaborasi antar pemangku kepentingan, kejelasan regulasi, mekanisme intensif yang efektif, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat agar tercipta perubahan perilaku yang mendukung upaya pengurangan emisi karbon secara berkelanjutan. Next. Nah, kemudian ada beberapa referensi yang kami gunakan untuk dapat menyusun materi mengenai trading karbon di negara Indonesia dan negara Inggris. Next. Oke, baik, mungkin cukup sekian dari apa yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis patenan.